Geger, pengacara Rasman Arif Nasution diperiksa Polda Sumatera Utara kemarin menjadi babak baru perseteruan Rasman versus Dennis Tjarista. Rasman berharap laporannya terhadap Dennis bisa berlanjut hingga tahap persidangan. Namun, pihak Dennis yang dikonfirmasi terkait laporan seterunya mengaku belum mendapat panggilan dari Polda Sumatera Utara dan yang mengejutkan, dirinya mengaku belum mendapat satupun somasi dari Rasman sebelum ia dilaporkan ke Polda Sumatera Utara. Selain kasusnya memanas dengan Dennis Tjarista, perseteruan Rasman Arif Nasution dengan Uya Kuya juga tak kalah memanas. Pasalnya, Rasman mengaku sudah mengatur waktu atas permintaan pihak Polda Sumatera Utara agar bisa menjalani pemeriksaan terkait laporannya atas Uya Kuya soal UU ITE. Karena itu, Uya pun melawan Rasman dengan lembut menciptakan sebuah karya lagu berjudul Kepala Bapak Kau. Lantas benarkah lagu tersebut lebih bersifat sindiran terhadap Rasman atau merupakan murni karya seni sang seniman? Di tengah panasnya prahara Uya Kuya dengan Rasman, keluarga Uya pun siap mendukung Uya dengan caranya masing-masing. Di antaranya dari Cinta Kuya putri Uya dan Astrid Kuya istrinya. Seperti apa bentuk dukungan mereka terhadap Uya Kuya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Laporan pengacara Rasman Arif Nasution atas Dennis Tjarista ke Polda Sumatera Utara tampaknya sudah mulai diproses pihak Polda Sumatera Utara. Hal itu terungkap dari pengakuan Rasman bahwa dirinya telah diperiksa oleh Polda Sumatera Utara kemarin terkait laporan yang ia layangkan terhadap Dennis. Rasman berharap Polda Sumatera Utara terus melanjutkan kasus Dennis sampai P21, lalu dilimpahkan ke kejaksaan hingga disidangkan di pengadilan. Reaksi Dennis atas proses hukum laporan Rasman pun mengejutkan. Dennis mengaku belum mendapat panggilan apapun dari pihak Polda Sumatera Utara terkait laporan Rasman. Lebih lagi, Dennis mengaku dirinya belum pernah disomasi Rasman terkait laporannya. Malah, Dennis sudah mensomasi rekan Rasman, Mama Neti, sebelum ia membuat laporan polisi. Setelah tadi jam 2.30 saya memberi keterangan terkait dengan laporan saya terhadap saudari Dennis Tjarista alias Dennis Cadel sesuai dengan yang tertera di ceketnya yang dipakai. Dan saudara Samsul Saniago, saya telah memberi keterangan secara utuh dan semua alat bukti di Ditkrimsus lantai 2 Polda Sumatera Utara unit cyber yang dipimpin oleh Bapak Nababan. Bukan Ditkrimsusnya Pak John Nababan, ini Nababan juga. Dan dalam pemeriksaan tadi insya Allah kita berkeyakinan ini akan lanjut sampai proses sidik dan tersangka serta pengadilan. Itu upaya keras saya untuk meyakinkan penyidik dan barang bukti agar kasus ini menjadi efek jera bagi orang-orang yang coba-coba memfitnah orang lain dan bicara suka-suka seolah tanpa ramburan. Saya akan usut izin YouTube ini, kanal YouTube atau podcast ini.
Saya sih sampai sekarang belum dapat panggilan. Jadi Gitu. juga yang di Medan juga belum ada. Belum. Dia juga belum somasi saya. Emang bisa ya LP belum somasi? Kalau saya sebelum LP dia, saya udah somasi dia. Gitu sama Mama Neti. Di tengah kabar telah diperiksanya Rasman atas laporannya terhadap Denis. Denis yang ditemui tim intens investigasi kemarin justru menuding Rasman diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Denis. Atas dugaan tersebut, Denis bahkan sampai murka terhadap pengacara yang sebelumnya ia akui sebagai abangnya yang baik. Kan tadi kan sebelumnya kan saya sama dia hubungannya baik-baik aja. Karena kan dia bilang dia menganggap saya adik gitu. Terus saya anggap dia abang gitu. Tapi sudah bukan abangku sayang lagi, sudah sayonara karena omongan dia yang keluar dari mulut dia telah melecehkan gua merasa dilecehkan dan seluruh wanita Indonesia. Dengan cara ngomong mangga lah apa segala macam, mengkonotasikan itu dengan pakai gestur, habis itu dia nggak ngaku. Pakai gestur, dia melecehkan dengan pakai gestur di depan orang, di depan kalian, di depan wartawan. Itu kan menjatuhkan martabat gue sebagai wanita dan gue merasa dilecehkan. Dan dia juga ada ngomong bongkar mesin apa segala macem. Bang, inget bang, siapa yang ngelahirin lu kalau bukan wanita? Nggak boleh ngomong orang bongkar mesin apa segala macem. Apa lu mau dengar orang tua sendiri gitu, mama, bini, anak? Kan lu punya orang tua, punya bini, mana enak sih ngomong bongkar mesin gitu. Oh, gue down dong, karena sanksi sosial di gue ada, sanksi sosial di gue berat. Jadi ya emangnya, tapi kan nggak semua orang nangis gitu di kamera. Gue nggak mau nangis, gue mau menunjukkan kalau gue tuh wanita yang tegar. Ngapain gue? Kuat lah, masa gue nangis depan kamera? Nggak boleh, berarti gue nggak jadi panutan. Gue harus menunjukkan gue kuat kepada wanita di luar sana. Ya bang, udahlah bang, jangan marah kalau misalkan abang salah. Ya akuin lah, jangan apa-apa, jangan sekarang bawa agama apa segala macem, jangan gitu lah bang. Kalau misalkan abang mau bawa agama, ya nggak apa-apa, sok bawa agama aja. Tapi cerminkanlah contoh yang baik. Cerminkanlah contoh yang baik keluar dari mulut lu. Masa melecehkan gue dengan verbal, non fisik. Dia ngomongin gini-gini habis konotasiin ke apa? Buah apa namanya? Buah kelapa, buah pepaya, buah apa? Kedong-dong apa? Buah mangga, kayak gitu. Habis itu tiba-tiba dia bawa huruf hijayah. Dennis ini lucu ini. I love you full. Halo abangku. Tapi besoknya dibilang saya dilecehkan. Ini jihad bagi saya. Apa itu perlawanan? Tidak mungkin saya mengatakan alif terus. Apa yang salah? Itu hijaiyah, huruf bahasa Arab sama dengan huruf Indonesia. Geger, Rasman Arif Nasution diperiksa Polda Sumatera Utara atas laporannya terhadap Denis Charista. Benarkah perseteruan Rasman dengan Uya Kuya pun semakin panas membara? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Cintaku ya. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari setiap hari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Bye-bye. Heboh pengacara Rasman Arif Nasution diperiksa terkait laporan yang ia layangkan terhadap Denis Charista ke Polda Sumatera Utara. Perseteruan Rasman dengan Uya Kuya pun tak kalah memanas pula. Pasalnya, Rasman mengaku terkait laporannya terhadap Uya Kuya di Polda Sumatera Utara, dirinya sudah mengatur jadwal sesuai permintaan penyidik untuk memberikan keterangan. Uya Kuya yang mengaku bingung karena belum mendapat 3 kali somasi sebelumnya sebelum dilaporkan Rasman ke polisi, yakin bahwa kepolisian akan bertindak profesional. Selain itu, tempat laporan di Polda Sumut yang jauh dari Jakarta juga dikeluhkan Uya Kuya lantaran yang dilaporkan dan para saksi ada di Jakarta. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolda, Bapak Dirwasda, Pak Dirkrimsus, Kasubdit Cyber, dan Kanet.
serta jajaran yang ada di Mabes Polri. Saya memohon kiranya laporan saya terhadap saudara Uya Kuya dan Dr. Richard Lee juga diproses di Polda Sumatera Utara. Ini permohonan. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang hebat. Ada yang bilang saya bukan pengacara ini, ada yang bilang saya bukan juru bicara ini. Aduh, kalian ini lagu lama. Tidak bisa kalian menghilangkan jejak rekam orang di hadapan penyidik terkait laporan terhadap Denis Charista dan Samsul Caniago. Saya ditemui oleh penyidik yang menangani laporan saya terhadap Uya Kuya dan Richard Lee. Dengan demikian, kita berbicara, mengatur jadwal, kapan saya ada waktu memberi keterangan. Artinya bahwa proses hukum terhadap saudara Uya Kuya dan Dr. Richard Lee berlangsung di kota Medan, khususnya di Polda Sumatera Utara. Uya Kuya, Richard Lee, Denis kita tempur secara hukum di Polda Sumatera Utara. Kan intinya gini, dia melaporkan gua apa gua juga nggak tahu. Kalau melaporkan gua atas UU ITE itu kan harus ada somasi dulu, baru bisa dilaporkan. Dan gua belum menerima surat somasi ke rumah gua. Enggak, kita nggak kesel kok. Capek sih iya pasti, lebih capek. Lebih capek kenapa tuh, Pi? Lebih capek karena kan ibaratnya jadi gua mesti denger kanan dan denger kiri. Tapi satu hal, gua selama hampir sebulan ini tidak pernah membuka Instagramnya abang itu. Kenapa? Nggak perlu buat gue. Kalaupun akhirnya ada yang ngelapor kasih video ke gue. Ini tadi ngomong gini, oh ya udah. Tapi gue nggak pernah iseng-iseng. Pernah sih sekali. Karena gue nggak mau menjadikan masalah ini jadi suatu hal yang membuat kita penyakit hati, makan hati, capek. Kan saya udah tunjukkan saya nggak pernah marah-marah sampai uratnya keluar. Dasar kau, lihat saja nanti. Awas saya. Wow. Darah tinggi nanti gue. Itu bikin malu gak sih? Bikin malu kalau saya begitu. Apa yang saya anak-anak saya pasti malu kalau saya begitu melihat bapaknya begitu. Makanya saya tidak mau membuat anak saya malu. Melingiliki bapak yang tukang marah-marah, saya nggak mau, saya jaga. Apalagi jejak digital itu kan sampai tua nanti akan lihat. Kita tunggu saja, dan saya tidak mau mengintervensi polisi, saya tidak mau mengganggu pihak polisi. Tidak kayak yang satu lagi kan ada bilang tuh waktu ngelaporin gua ke Polda, bilang katanya saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini, kasus yang ngelaporin gua ke Jakarta. Dia bilang saya sudah memberitahu. Itu kan memang intervensi, kalau saya sama sekali nggak mau. Saya percayakan sama Polda, saya juga nggak mau nanya gimana lagi Pak, biar ikutin. Saya tidak lagi membuat somasi kepada Uya Kuya, tidak lagi somasi kepada Richard Lee. Saya sudah laporkan Uya Kuya sudah, Richard Lee sudah, Denis sudah. Terus kedua dilaporin kata di Medan, jauh-jauh banget sih gitu kan, lokus deliktinya kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta, podcast Jakarta, saksi-saksi pada Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Jangan tanya, ini kan podcastnya ada di Jakarta, ini kan kau nggak ngerti lokusnya atau lokus deliktinya undang-undang IT itu seperti apa. Kau nggak paham. Saya menemukan itu ketika saya di Sumatera Utara. Ini datanya konkret. Ya, itu sementara yang lain bagi media-media yang meminta keterangan saya katakan saya akan fokus ke kasus-kasus itu. Di tengah makin panasnya perseteruan Uya Kuya dengan Rasman, Uya Kuya melawan Rasman dengan karya terbaru berupa lagu berjudul Kepala Bapak Kau, lengkap dengan video klipnya. Model video klip lagu ini pun mengejutkan. Selain ada Denis Charista, Dr. Richard Lee, Young Lex, dan Cinta Kuya yang berperan sebagai netizen, lantas menengok pada judul lagu yaitu Kepala Bapak Kau. Benarkah lagu tersebut merupakan sindiran untuk Rasman? Oh enggak, saya nggak terinspirasi atas abang itu. Saya terinspirasi oleh orang-orang yang memiliki
kelakuan atau sifat yang saya beberkan di lirik lagu. Tapi kalau untuk yang referen pala bapak kau, itu terinspirasi oleh seseorang abang yang suka balasin komen netizen dengan pala bapak kau apa? Nah, apanya gue nggak mau sebutin kan, terlalu kasar. Iya. Jadi itu terinspirasi oleh itu. Kayak kemarin gue nyanyi misalnya nih, gue nyanyi kepala botak gundul bau, itu bukan karangan gue loh. Justru gue terinspirasi dari seseorang yang bilang sebut saya botak gundul bau. Nah dari situ lah baru gue silakan, kan ada jejak digitalnya tanggal berapa ngomong, tanggal berapa lagu itu keluar. Gue justru terinspirasi dari lagu itu, dari kata-kata itu. Gue buat lagu, tapi kan gue nyanyi untuk kucing. Kucing gue kebetulan botak gundul bau. Bukan gue, kata botak gundul bau bukan gue pertama kali, bukan pertama kali gue yang keluarin, tapi seseorang yang ngomong duluan, nantangin bilang, tapi saya nggak mau, karena saya cuma dapat ide duluan, oh bagus nih buat lagu, tapi buat kucing saya. Jadi bukan saya duluan. Enggak, saya, Dennis, Richard, dan Yonglex itu justru bukan bersatu untuk membalas siapapun. Justru kita bersatu untuk menunjukkan kepada masyarakat, kita mengajarkan juga sama anak-anak kita nanti, bahwa saat kau dijolimi, saat kau dikata-katain, boleh membalas tapi dengan karya, dengan hal yang positif. Itu setelah pelajarannya itu. Ini pelajaran yang berguna buat seluruh orang yang lihat. Jadi jangan balas lagi dengan saat kita dipukul, jangan balas lagi dipukul, tapi pukul dengan prestasi. Jangan dengan marah-marah. Awas kau ya nanti ya. Cut, action. Capek gitu kan. Kasihan juga anak-anak saya kalau ngelihat bapaknya kayak begitu. Istri saya juga pasti marah. Tentang seseorang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam lirik lagu gua. Ini sama sekali nggak ada sulit, gampang. Dan Yonglex juga kemarin pas di rekaman, gue nambahin lagi boleh nggak liriknya? Tambahin lagi gitu. Dia buat lirik sendiri juga kemarin Yonglex. Saya hari ini menemani suami membuat video klip terbaru dari Mas Uya, Dennis, Dr. Richard, dan Yonglex. Kalau menurut saya ya, dari pandangan saya, lagu ini menceritakan kalau misalnya semua orang sih pasti akan ada beberapa yang begitu gitu loh. Jadi ya insya Allah kalau orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu ya berkaca gitu loh, berkaca pada dirinya, oh ya ternyata gue begini gitu loh. Jangan di dalam kehidupan ini culas, karena kehidupan sesungguhnya itu setelah kita udah nggak ada. Jadi lebih baik di dunia ini kita nggak boleh culas-culas supaya nanti jalan ke dunia berikutnya itu aman gitu. Kapan lagi kan jadi netizen kan? Aku di sini jadi netizen, jadi yang kena omelan sama abang pengacara itu. Jadi aku yang jadi netizen yang di komentar. Jadi aku komen, nggak maksudnya kayak istilahnya aku komentar terus sama dia malah ngomongin kepala bapak kau udah gitu. Aku jadi yang julid aja deh, kapan lagi aku jadi yang julid kan? Semoga dengan lagu ini semoga dia bisa ngaca gitu sih. Mungkin lebih sadar diri biar bisa reflect diri untuk lebih baik ya kan? Kan kita kan gimana ya? Kita kan mau yang baik-baik aja kan, mau yang terbaik buat dia ya udah gitu loh. Kita juga lagu ini juga buat have fun aja, buat kayak seneng-seneng aja gitu loh, kayak chill out kan, anak tongkrongan gitu kan, maksudnya nyanyi gitu kan, apalagi kan kepala bapak kau emang jadi kata-kata orang-orang kalau lagi gimana sih, kayak lagi bercanda apa sih lu gitu kan, gitu aja dibawa asik aja, nggak usah dibawa baper. Geger karena makin panasnya perseteruan Uya Kuya dengan Rasman Nasution? Seperti apa dukungan keluarga untuk Uya Kuya di tengah perseteruannya dengan Rasman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Makin panas perseteruan Uya Kuya dengan Rasman Arif Nasution. Heboh pula dukungan dari keluarga terhadap Uya Kuya
yang diakui Rasman telah melaporkan Uya ke Polda Sumatera Utara. Adalah Cinta Kuya, putrinya, menyatakan siap mendukung ayahnya Uya Kuya karena merasa sang ayah benar dan yang memulai perseteruan ini adalah Rasman. Bahkan, Cinta juga sempat kesal sebagai kaum perempuan melihat Dennis diduga dilecehkan di depan halayak. Lalu seperti apa sikap Cinta Kuya membela sang ayah yang berseteru dengan Rasman? Karena papa benar. Itu sih sesimpel as that gitu. Simpelnya papa bener, terus dia yang ya gimana ya? Ya gimana ya? Ya maksudnya dia yang memulai duluan perperangan kan? Maksudnya dia yang mancing-mancingin papa gitu kan. Udah tahu papa kalau kayak gitu malah diikut pancing kan. Jadi ya udah, masa ngomongin soal badan perempuan di depan kamera, di depan istilahnya di depan ya kamera lah. Masuknya ke YouTube, masuk ke infotainment bla 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 dan something like that, itu kan nggak banget. Aku kesalnya di situ karena aku juga perempuan gitu, aku wanita. Aku sebagai perempuan, sebagai wanita tuh sakit hati banget, bener-bener sakit hati. Masa ada gitu kan seorang bapak, seorang pengacara, bapak yang udah punya anak perempuan ngomongnya kayak gitu di depan media yang dibanyak lihat oleh orang-orang, dilihat anak kecil, diliatin semua orang nih, semua umur gitu kan. Itu kan nggak wajar banget. Tak hanya Cinta sebagai anak Uya Kuya, sang istri Astrid juga dengan belak-belakan menyatakan bahwa dirinya mendukung suaminya Uya Kuya hingga prahara dengan Rasman selesai. Namun Astrid merasa heran mengapa laporan Rasman atas Uya Kuya ke Polda Sumatera Utara tidak didahului dengan somasi. Aku sebagai istri itu selalu mendukung suami. Jadi kalau misalnya dia bilang, kemarin kan aku udah liatin, kemarin kan kita ketemu untuk masalah pengacaranya Pak BG segala macam. Jadi kalau menurut suami aku, dan aku sudah bertanya sama ahli hukumnya, kalau laporan untuk pencemaran nama baik atau apa undang-undang ITE itu kan biasanya harus ada somasi terlebih dahulu. Tapi kan beliau belum menyertakan atau belum memberikan kami surat somasi. Jadi kalau aku bilang, aku sih tanggapan aku ya pasti mensupport suami dan insya Allah semua permasalahan sih selesai dengan baik. Udah itu aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.